Di saat kita tidak dapat apa yang kita nak, ketahuilah Allah nak bagi yang lebih baik dari apa yang kita nak, dan Allah nak bagi apa yang Allah nak. Bukankah kita di akhir zaman banyak musibah, banyak bala, banyak ujian, banyak fitnah? Masya Allah. Kalau tak kena kat kita, kena kat anak kita. Tak kena kat anak kita, kena kat bini kita. Tak kena kat bini kita, kena dekat kawan kita. Sungguh kami akan menimpakan kalian ujian. Tapi Allah firman, basyiris sabirin, orang yang sabar. Khabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar? Orang yang pandang Allah ketika ujian, orang yang ingat Allah ketika ujian, orang yang bergantung pada Allah ketika ujian. Sebab tu Allah firman, alladzina idza asabatum. Alladzi ini nak cerita tentang siapa yang sabar itu. Khabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibatun, itu mereka yang bila tertimpa musibah, mereka lantas menyebut, inna lillah, kami ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kami ini milik Allah, datang dari Allah. Allah cipta dari tak ada kepada ada kita ini. Wujud kita ke dunia ini Allah Subhanahu wa taala. Kita wujud dengan Allah, dengan Allah saja, dengan kuasa Allah, dengan anugerah Allah, dan kita adalah miliknya. Insya-Allah. Di saat kita merasakan kita adalah milik Allah, ringan segala ujian. Di saat kita merasakan kita memiliki diri kita dan memiliki segala-gala, berat ujian. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, besarnya merasakan kehilangan atau kesakitan bagi orang yang rasa memiliki segala-gala. Tapi bagi orang yang telah memandang dan merasakan dia tidak memiliki segala-gala, segala-gala adalah milik Allah, maka kehilangan ataupun dipanggil problem yang dihadapi dalam kehidupan dia itu menjadi ringan. Karena saat dia diuji, saat dia di itu, di ini, aku milik Allah. Seperti mana kata Imam Al-Haddad, Allah ini dalam qasidah ni dia menyebut, dia menulis, Masya Allah, dalam qasidahnya Imam Haddad kata apa? Anta wal khalaiq kulhum abid, engkau dan seluruh makhluk semua hamba Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid, dan bila kita hambanya, miliknya, dia buat apa yang dia nak kat kita, bukan apa yang kita nak. Masya Allah, ha? Tapi banyak juga yang kita nak, itulah yang dia nak juga pada diri kita, dia bagilah. Tapi ada yang kita nak, dia tak mau, dia nak yang lain. Di saat kita tidak dapat apa yang kita nak, ketahuilah Allah nak bagi yang lebih baik dari apa yang kita nak, dan Allah nak bagi apa yang Allah nak. Masya Allah, ha? Ini Allah maha baik. Masya Allah, ha? Sebab dia yang tahu apa yang terbaik untuk kita sebenarnya. Masya Allah, ha? Kalaulah kita kata pilihan Allah itu kurang baik, maksudnya kita seolah Allah sedang kurang percaya, atau kita ini tidak mengagungkan Tuhan. Tapi di saat kita menyalahkan pilihan kita, kita mengatakan betul pilihan Allah, kita mengagungkan dia, kita menyatakan tauhid yang tinggi pada dia. Aku pilih macam ni, mungkin tak boleh, mungkin tak elok untuk aku. Kalau aku dapat mungkin aku rosak, tapi Allah nak ini lebih baik. Allah itu lebih baik. Dia mengetahui hambanya, aku jahil. Masya Allah, ha? Ini dia panggil inna lillah. Mereka mengatakan inna lillah, kami milik Allah, serah ke Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila ada ujian, kena semayang. Semayang tu apa? Semayang tu kembali, semayang tu serah, kembali serahkan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mengakui aku tidak ada apa, hamba sujud. Maka berat ujian ini diangkat oleh Allah. Diangkat. Tapi di saat kita kata aku dapat hadapi ujian, aku iman kuat, aku ni orang takwa, aku hebat, aku orang alim, aku tahu macam mana nak buat, aku boleh handle semua, lagi besar ujian, tak akan lepas dari ujian. Bahkan dia akan terlekat, tersepit dalam ujian, sehingga akhirnya dia akan menangis. Dia kata, ya Allah, saya tak mampu. Masya Allah. Katalah aku tidak mampu, aku tidak ada apa-apa, sebelum kita ini diuji lebih berat, sehingga kita akan mengatakan aku tak mampu dan aku tidak ada apa-apa. Sebelum itu cukup cakap, ngaku saja, Allah akan bukakan jalan. Masya Allah, ha? Jadi inna lillah, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kami kembali. Maksudnya apa? Dalam ujian kita fikir apa? Inilah kehidupan dunia, kok manapun akan kembali pada Allah, tinggalkan dunia yang penuh ujian ni. Masya Allah, Imam Jalaluddin Ar-Rumi beliau berkata, kalaulah aku diberi pilih oleh Allah, selepas mati nak balik ke dunia, aku cakap ke Allah, aku tak balik lagi ke dunia. Kerana aku telah masuk dalam sarang yang mengerikan yang ada di dunia ini. Masya Allah, dengan fitnahnya, dengan ujiannya, dengan nafsu, dengan syaitannya, dengan iblisnya, dengan orang kafir yang musuh, dengan orang munafiknya buat perancangan macam-macam.
Ini sarang yang menakutkan. Kalau Allah matikan aku, Allah kata nak balik ke dunia dah. Aku kata no, tak mau ya Allah. Terus ke barzakh. Masya-Allah. Ini dunia bahaya kata dia. Masya-Allah. Tapi kita dah fikir apa? Nak hidup lagi. Nak hidup lagi. Nak hidup lagi. Panjang umur lagi. Masya-Allah. Sedangkan para soleh duk nampak, oh dunia ni masya-Allah bukan tempat untuk duduk lama-lama. Bagus Allah jadikan umur kita pendek. Kalau Allah buat umur kita panjang, sengsara kita lagi panjang. Tapi Allah buat umur kita pendek supaya ujian tu tak banyak, sikit, dan kita dapat ibadah pada Allah, rasa kebahagiaan ma'rifah dengannya, dan kemudian kembali padanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ingat dia ni kembali pada Allah, dia akan kembali. Masya-Allah. Maka itulah terangkat semuanya masalah problem yang dalam jiwanya.